Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kemenag tahun 2025. Perkenalkan, saya Hilal Ahmad Fadilah Hambali, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252111876. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Bojong Malaka 2, kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Gimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas Ananda Pradana untuk memimpin doanya. Duduk rapi. Iya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Amin. Semangat pagi. Oke, kalau izin mengecek keadaan terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya, katakan hadir dan angkat tangan. Abdul Hanif, Alfran, Alif Rizki, Ananda Pradana. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk belajar. Dan selanjutnya, sebelum ke materi, kita akan baca bersama, bertadarus dulu surat At-Tin. Dimulai dari membaca ta'awudz. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membaca surat At-Tin, bertadarus bersama. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Mari bung rebut kembali. Apakah anak-anak sekalian masih ingat pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang manusia sebagai khalifah. Masih ingat khalifah itu apa artinya? Pemimpin. Dan juga ada tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Di antaranya adalah apa? Merawat, menjaga bumi. Baiklah, pada bab 4 itu tentang zakat, hidup lapang dengan berbagi. Nah, di sini kita lihat indahnya saling berbagi. Kita akan melihat dulu video tentang atau suasana berbagi di bulan Ramadan. Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, di mana semua orang tadi diberi hati maksudnya bahagia dari mereka. Coba apa yang kalian tahu berbagi itu apa saja? Zakat, infak, sedekah, ya, sumbangan, banyak ya. Bentuk berbagi itu banyak. Tapi pada hari ini kita akan membahas satu tentang zakat terlebih dahulu dan ketentuan-ketentuan zakat. Kita lihat informasi singkat tentang manfaat berbagi. Boleh dibantu baca? 1, apa itu? Berpahala. 2, mengurangi stres. 3, dihargai dan dihormati. Kira-kira mau nggak berbagi? Tertarik untuk berbagi? Nah, kenapa? Karena banyak manfaat ketika kita
berbagi. Sebelum ke materi tentang zakat, ya kita harus melihat dulu hari ini itu tujuan pembelajarannya apa. Satu, meyakini makna zakat, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, menjelaskan makna zakat dengan benar, membedakan makna zakat fitrah dan zakat mal dengan benar, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat dengan benar, mempraktikkan makna zakat dengan. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Zakat itu apa artinya? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan itu menurut secara bahasa. Menurut istilah, yaitu mengeluarkan zakat sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Berarti zakat itu terbagi berapa? Dua. Ada zakat fitrah dan zakat. Apa itu zakat fitrah? Simak video pendek berikut. Zakat fitrah belum kelar. Kan benar. Iya, aku tahu. Dari video yang telah disimak, apa yang didapat dari video tadi? Boleh? Zakat fitrah itu hanya bisa dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya. Nah, itu betul ya, Arliani. Zakat fitrah itu hanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Selanjutnya siapa yang mau? Ya, boleh. Frans. Pak, zakat fitrah itu bisa dibayar dengan uang, dijualnya dengan beras. Ya, betul sekali. Ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan berupa apa? Berupa makanan pokok seperti apa? Beras, jagung, gandum. Tata cara dan ketentuan zakat fitrah sudah ada ketentuan-ketentuan zakat itu. Dari mulai bentuk zakat, ukuran atau besarnya yang dikeluarkan adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter bahan makanan pokok per jiwa. Ingat, bukan satu keluarga, tapi per jiwa, per satu orang. Kualitas berasnya itu beras yang paling mahal, katakanlah seperti itu. Cara selanjutnya, ketentuan zakat fitrah, kita harus memperhatikan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib dan waktu boleh. Waktu wajibnya kapan? Nah, saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, malam hari raya Idul Fitri, dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan. Pilih mau yang mana, itu waktu boleh. Dari sedikit penjelasan tentang zakat fitrah, apakah dapat dipahami? Dapat. Oke, kalau dapat dipahami, kita lanjut ke macam yang kedua, macam zakat, yaitu zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta seperti apa? Uang, emas, dan sebagainya. Itulah zakat mal. Anak-anak, tentu kita harus memperhatikan ketentuan wajib zakat. Harus apa? Beragama. Yes. Boleh dibantu baca? Apalagi? Balik dan berakal. Selanjutnya, merdeka. Bukan budak hamba. Itulah syarat orang-orang yang wajib membayar zakat. Jika tadi kita melihat syarat orang untuk membayar zakat, sekarang ada syarat benda-benda yang apa? Yang dizakat. Boleh bantu baca lagi? Cara memperoleh dengan halal dan hartanya berkembang atau memberi keuntungan bagi. Selanjutnya, hartanya mencapai nisabnya. Perhatikan kembali. Setelah kita sedikit memahami pengertian dan ketentuan zakat, ada pula yang dinamakan hikmah dan manfaat zakat. Selanjutnya, hikmah yang kelima, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Mengasah sikap peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, terciptanya hubungan kasih sayang
antara orang yang mampu dan tidak mampu. Oke, baik, di sini kita akan melihat terlebih dahulu siapa aja sih orang-orang yang berhak menerima zakat. Tentu kita simak video berikut ini. Setelah menyimak tentang siapa saja orang yang menerima atau berhak menerima zakat, silakan apa yang kamu ketahui dari video tadi. Ternyata orang yang menerima zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran. Betul anak-anak sekalian, bahwa Al-Quran telah menentukan siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Lebih lengkapnya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kita simak terlebih dahulu. Ada golongan yang berhak menerima zakat. Di antaranya ada fakir. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Selanjutnya ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir ibnu sabil, yaitu orang dalam perjalanan jauh ya untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Setelah kita mempelajari tentang ketentuan-ketentuan zakat, ya, Bapak ada tugas untuk kalian membuat proyek pohon mustahik zakat. Apa? Pohon mustahik zakat. Bapak sudah tugaskan untuk kalian membawa apa? Karton, gunting, dan lem. Silakan dikeluarkan gunting dan lemnya. Ada guntingnya? Sudah ada lemnya? Sudah ada kartonnya? Ini kelompoknya sudah dibagikan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah duduk sesuai kelompoknya. Tapi sebelum kita mengerjakan proyek membuat pohon mustahik zakat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Siap semuanya? Masih semangat? Oke, konsentrasi. Ikutin apa ya? Pegang telinga. Pegang hidung. Berarti semuanya masih konsentrasi dan siap mengerjakan tugas proyeknya. Baik anak-anak, untuk contoh proyeknya yang akan kita buat hari ini seperti di depan. Ya, pohon mustahik zakat yang membuat sesuai urutan. Mana urutan pertama, kedua, dan selanjutnya. Siap semuanya? Oke, kita bagikan tugasnya. Sorry ya, kita namain dulu ya. Dikasih ini memoris ya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita mengerjakan proyek yaitu pohon mustahik zakat. Selanjutnya silakan presentasikan hasil proyeknya ke depan. Pengertian zakat, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang zakat. Sebelum itu kita perkenalkan dulu, nama saya Karisa Salesta Ananda. Membuat pohon mustahik yang pertama itu ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mualaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan pengertian zakat mal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Istia Aulia Nabil, Misha Nudia Azahra, Fikri Muhammad Damdan. Muhammad Damdan pertama. Menurut kelompok kami, zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta seperti uang, emas, dan sebagainya. Kemudian, syarat benda-benda yang dizakatkan halal dan baik, hartanya milik sendiri, mencapai 1 tahun, dan
hartanya berkembang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sudah terlihat ya pohon mustahik zakatnya. Seperti yang kita pelajari bahwa ada berapa? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Urutannya sesuai Quran surat At-Taubah ayat berapa? 60. Terima kasih telah membuat proyek yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Bapak akan melihat atau mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini dengan mengerjakan LKPD. Kumpulkan semuanya sudah? Sudah. Oke, Bapak izin mengumpulkan dulu ya LKPD yang sudah dikerjakan. Sudah? Terima kasih banyak telah mengerjakan LKPD. Mudah-mudahan ya tadi nilainya maksimal, pengetahuan atau ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak akan memberikan sedikit contoh atau bermain peran ya, bermain peran. Ada yang menjadi mustahik, ada yang menjadi muzaki. Muzaki itu yang membayar zakat. Mustahik itu orang yang menerima zakat, disebutnya amil zakat. Dan di sini sudah ada yang berperan sebagai amil zakat, pengurus yang mengelola zakat. Selanjutnya, sekarang simulasikan tentang membayar zakat menggunakan uang, ya. Niat saya zakat untuk 4 orang. Untuk zakat 4 jiwa, saya 140.000. Ini kembalian. Anak-anak sekalian, selanjutnya simulasi membayar zakat dengan menggunakan makanan pokok. Yang membayar zakat itu 1 jiwa. 1 jiwa. Nah, itulah anak-anak sekalian tata cara pembayaran zakat. Ada yang membayar zakat disebutnya muzaki, ada yang menerima zakat disebutnya mustahik. Dapat dipahami? Ya, dapat dipahami. Oke, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Alhamdulillah tidak terasa ya. Kita di penghujung jam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan kesimpulan. Menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari dari awal sampai akhir. Menurut istilah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Coba ikutin, macam-macam zakat ada berapa? Ada 2, ada apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Juga ada berapa golongan? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, dan tentu ada hikmah dan manfaat zakat. Apa saja? Zakat mengajarkan kita untuk peduli dan berbagi dengan orang lain. Itulah ketentuan zakat. Alhamdulillah. Itu saja materi yang dapat disampaikan. Kira-kira gimana perasaannya? Senang belajar zakat? Juga jangan lupa, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bahagia, dan bisa bertemu lagi. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutupnya. Duduk rapat. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin.